tenang. Lu tuh kalau mau nikah jangan kayak gitu caranya. Gampang cemburuan banget sih, dasar anak kecil. Ya, sudah. Tenang kita. Lo mau ngapain? Gue tau lo yang main neror gue kan. Error apa sih? Lo bilang Bobby. Ya, aku minta maaf kita. Aku minta maaf. Ya udah sekarang kamu pilih aku sama dia. Aku pilih kamu loh, kita. Aku minta maaf loh. Kamu nggak bisa Kalau kamu pilih aku nggak mungkin kayak gini. Kamu nggak mungkin datang ke Apa lo bilang? bener kan? Udah. Apa? Pilih kamu loh. Iya loh. Sampai nggak kayak gini caranya. Pilih kamu nggak bisa diam juga. Jangan kayak anak kecil kamu kalau kayak gini terus. Aku pilih Bella. Kok gitu kan kita udah mau nikah. Oke, kalau emang itu kamu. Diam. Pergi. Biasa aja, Mas. Pergi. Pergi. Kamu. Satu ya. Ya udah tua ini. Yuk. Cita pun pingsan, setengah sadar. Tapi dia masih, saya lihat setengah sadar, atau tersadar dan setengah sadar. Saya angkat ke mobil dan saya sadarkan Cita dan akhirnya dia sadar kembali. Cita, ayo oke? Iya, gue tahu apa yang lo rasain, gue tahu. Yuk, tegak yuk. Apa yang lo pikirin sekarang apa? Aku kayak gitu. Padahal dia udah janji ke aku mau nikah tahun ini. Ya malah sama dia. Telepon siapa bunyi tuh? Punya mana? Mungkin nyokap lo kali nyari udah malam gini. Gak kenal nomornya? Halo, maaf dan siapa ini? Anak kecil. Gimana pembalasan gue? Ingat kan, gue pernah ingetin lo dulu. Lo rasain sekarang pembalasan gue. Dan dengerin ya, sebelum lo menjauh dari Bobby, ciliman teror akan selalu datang ke rumah lo. Dasar cewek ya. Bobby tuh gak mungkin mau sama lo kalau lo juga gak gatel sama Bobby. Lo yang gatel, lo di mana sekarang gue temuin, gue gak takut sama lo. Lo mau kirim teror, mau ngapain, gue gak takut kan. Apa yang lo rasain sekarang itu masih simpel sama apa yang lo rasain dulu. Lo rasain. Dasar gimana lo? Kok mati mas? Udah tahu berarti Bella. Belum tentu Bella juga sih. Mungkin Bella juga ngasih peringatan ke dia, tapi teror belum tentu dari Bella. Mungkin tadi Bella cuma mengambil inisiatifnya pas dia bilang, lo ngirim teror ke gue ya? Dia iyain aja biar dia takut. Mungkin ya. Karena kalau gue lihat dari Bella tadi kayaknya nggak mungkin dia ngirim pala ayam 13 digantung di pagar. Bisa aja dia nyuruh orang. Dia nyuruh dukun atau siapa. Ya udah deh, kita sekarang pulang dulu, udah malam. Ya, nanti dicari juga sama nyokap lo. Lo tenang dulu ya. Sekarang juga kita belum tahu nih Bobby itu pacaran apa enggak sama dia. Yuk kita pulang yuk. James, pulang James.
Beberapa hari kemudian kita kembali menjemput Cita. Kita akan melanjutkan penyelidikan kita terhadap Bobby, calon suaminya Cita. Yang beberapa hari yang lalu meninggalkan Cita sendirian di depan rumah Bella. Lalu kita pikir kita kembali lagi aja ke rumah Bella. Karena waktu malam itu kita belum mendapatkan kesimpulan yang jelas. Apakah Bobby dengan Bella itu pacaran atau tidak? Apakah mereka cuma dekat lagi atau bagaimana? Karena Bobby tidak memberikan statement apa-apa tentang hubungannya dengan Bella mantannya pada malam itu. Ya udah berarti kita sekarang ke rumah Bella ya. Rumah Bella ya, oke. Oke, kita turun ya, tapi lo jaga emosi ya. Oke, let's go. Lalu kita ketok rumahnya Bella. Yang keluar bukan Bella, tapi ada seorang wanita. Ternyata dia adalah adiknya Bella. Ada orang apa ya? Assalamualaikum. Bisa di luar kali, Mas? Nah, tuh ada orang keluar tuh. Bella ya? Bukan, beda. Mas Uya, ini apa deh kamera-kamera gini? Oke, sorry Mbak, sini Mbak. Gini, oke. Mbak siapa Mbak? Puri saya. Apa? Puri. Loh, Bella tinggal di sini? Kakak saya, iya tinggal di sini. Loh, Bellanya di mana? Kakak lo di mana? Kak Bella udah 2 hari Kak nggak pulang. Aku juga nggak tahu Kak Bella itu ada di mana. 2 hari nggak pulang, tapi dia biasa nggak pulang gitu? Nggak biasanya seperti ini Kak. Pengakuan yang mengejutkan dari adiknya Bella, dia bilang katanya Bella udah 2 hari ini nggak pulang. Dia kelihatan panik, dia kelihatan khawatir karena tidak biasanya Bella tidak pulang ke rumah. Dia bilang katanya semalam-malamnya Bella pasti pulang ke rumah. Dia bilang telepon tidak pernah aktif lagi. Namun saya tanya lagi, nggak pernah aktif sama sekali. Dia bilang, Baru kemarin aku telepon Kak, itu ada suara-suara aneh di telepon itu. Aktif, cuma ada suara-suara aneh di teleponnya Bella. di teleponnya Kak Bella. Coba bisa nggak? Coba lo telepon. Speaker ya. Ih, serem banget sih, Kak. Lagunya apa sih? Lagunya kayak gini persis. Iya persis Kak kayak gitu. Tuh kan aku juga nggak tahu itu apa. Ini serem banget. Kak, ini jangan-jangan ada hubungannya sama yang teror-teror aku yang ngirim-ngirim bunga sama daging gak jelas itu, Kak. Berarti bukan Bella kan yang Berarti bukan ngelakuin. Bella. Bella juga jangan-jangan. Kok gitu sih, Kak? Ya udah deh. Oke, makasih banyak ya. Tolong ya Kak kalau ada kabar tentang Kak Bella, kabarin saya langsung. Oh iya. Dengan siapa tadi? Saya dengan Puri. Puri. Oke, makasih ya. Thank you Puri. Tadi aneh ya. Lu suaranya tuh nggak ada nada sambung, cuma serem banget. Ya udah sekarang gini aja. Gimana kalau kita ke rumah Bobby aja? Kita ke rumah Bobby. Jangan Bella di rumah Bobby. Bener. Dan oke, yuk let's go. Dari situ kita kembali menuju ke rumah Bobby. Yang jelas tadi apa ya? Adanya Bella bilang bahwa katanya Bella itu nggak pulang berapa hari? 2 hari, berarti 2 setelah. hari. Oke, ini tanya Mas. Mau tanya Mas. Ini Mas tinggal di sekitar sini? Iya, betul, kenapa? Oke, mau tanya. Tahu rumah yang itu yang pagar putih Mas? Oh, rumah si Bobby. Ah. Aduh, mana ya? Ya, saya perhatiin juga kayak aneh gitu Mas sekarang Mas. Sini. Gimana? Aneh gimana? Maksudnya aneh gimana? Ya, aneh aja setiap jam 12 ke atas gitu, jam 12 ke atas malam masuk ke rumah berdua orang. Masuk ke rumah berdua, cewek cowok nih? Kayaknya si cewek ini. Oh, masuk berdua cewek masuk ke dalam. Cewek, iya. Dan Terus? sering. Cuma pas datang dia berdua, pas keluar lagi sendiri lagi nggak tahu itu nggak paham saya juga. Dengar kata orang sekitar situ, Bobby itu suka pulang sama wanita masuk ke dalam rumah, tapi cuman masuk ke dalam rumah, pas keluar sendirian. Pas keluarnya juga dia bawa kayak plastik atau enggak kayak hitam gitu deh. Plastik tokan hitam, Gede banget, udah gitu sama bawa cangkul gitu. bawa cangkul. Ah. Setiap jam 12 malam, hampir setiap hari, pemilik rumah itu, Bobby itu suka keluar bawa pacul, bawa golok, bawa bungkusan hitam, kain hitam. Kayak plastik yang kita lihat kemarin. Persis sama. Yang gede gitu kan ya, Mas? Iya, gede. Kayak kantong sampah Ya. gitu. Iya. Oke, makasih banyak Mas ya. Makasih ya, Thank you. Terus gimana nih Mas ya? Apa yang lo pikir dalam pikiran lo apa, Jess? Dia masuk sama wanita ke dalam rumah itu, kok keluarnya nggak bareng-bareng? Terus cewek kemana di situ? Tiba-tiba kita mau nyamperin ke rumah Bobby,
ada orang yang keluar naik motor dari dalam rumah, 2 orang. Kita naik mobil, masih naik mobil.